الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi ibu rumah tangga bukanlah suatu pilihan yang mudah. Acap kali seorang perempuan harus meninggalkan segala apa yang pernah dia miliki untuk pengabdian total sebagai istri sekaligus ibu. Di titik inilah kerap mendatangkan kebosanan yang teramat sering. Hal yang sama juga pernah menimpa putri Rasulullah SAW. Lalu, apa ganjaran setimpal bagi ibu rumah tangga? Suatu hari, Rasulullah SAW mendapati Fatimah Az-Zahra, putrinya tercinta, sedang menggiling gandum sambil menangis. Fatimah menjelaskan bahwa menggiling gandum dan semua pekerjaan rumah tangga membuatnya bosan. Karena itu dia menangis. Mendengar hal itu, Rasulullah mengambil penggilingan itu seraya mengucapkan bismillah. Sekejap, penggilingan itu berputar sendiri dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu terdengar batu itu bertasbih sambil terus menggiling gandum yang dilempar Nabi. Maka, ketika Nabi Muhammad memintanya berhenti berputar, penggilingan itu berbicara dengan fasih bahwa dia siap diperintah menggiling gandum dari timur ke barat karena ia enggan seperti yang didengarnya dari ayat Al-Quran, masuk ke neraka yang bahan bakarnya terdiri atas batu dan manusia. Rasulullah lalu berjanji bahwa penggilingan itu nanti akan menjadi salah satu batu mahligai Fatimah Az-Zahra di dalam surga. Maka bergembiralah batu itu dan kemudian terdiam. Nabi menoleh pada Fatimah dan berkata jika Allah menghendaki, niscaya penggilingan itu berputar sendiri untuk putrinya. Tetapi itu dilakukan karena Allah menghendaki beberapa kebaikan yang ditulis dan beberapa kesalahan yang dihapuskan dari Fatimah. Ia diangkat derajatnya oleh Allah. Ya Fatimah, jika perempuan menggiling tepung untuk suami dan anak-anaknya, maka Allah juga menuliskan untuknya dari setiap biji gandum yang digilingnya suatu kebaikan dan mengangkatnya satu derajat. Ya Fatimah, jika perempuan berkeringat ketika ia menggiling gandum untuk suaminya, maka Allah menjadikan antara dirinya dan neraka 7 buah parit. Jika ia meminyaki dan menyisir rambut anak-anaknya dan mencuci pakaian mereka, maka Allah akan mencatatkan pahala orang yang memberi makan 1000 orang lapar dan memberi pakaian 1000 orang telanjang. Jika perempuan menghalangi hajat para tetangganya, Allah akan menghalanginya dari air telaga Kausar di hari kiamat. Wahai Fatimah, hal yang lebih utama dari semua itu adalah keridhaan suami terhadap istrinya. Jika suamimu tidak ridho padamu, tidaklah akan aku doakan kamu. Tahukah engkau bahwa ridho suami bernilai lebih di hadapan Allah, dan kemarahannya adalah kemarahan Allah. Nabi kemudian mengungkapkan segala kebaikan lain yang bakal diraih perempuan sebagai ibu rumah tangga. Salah satunya adalah jika perempuan melayani suaminya sehari semalam dengan baik hati, ikhlas, serta niat yang benar, Allah akan mengampuni semua dosanya dan akan memakaikannya sepersalinan pakaian hijau dan dicatatkan untuknya dari setiap helai bulu dan rambut yang ada pada tubuhnya 1000 kebaikan dan dikaruniakan untuknya 1000 pahala haji dan umroh. Sahabat belajar Islam, wanita yang terbaik adalah wanita yang dapat bertanggung jawab untuk mengurus rumah dan anak-anaknya. Anak adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nantinya orang tuanya yang akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban mengenai kepemimpinannya. Kepala negara adalah pemimpin dan ia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai kepemimpinan pada rakyatnya. Kepala keluarga adalah pemimpin bagi keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai kepemimpinannya tersebut. Seorang wanita menjadi pemimpin di rumah suaminya
dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas hal itu. Hadis riwayat Bukhari. Wanita yang menjadi ibu rumah tangga adalah wanita yang mulia, wanita pilihan, serta wanita yang terbaik dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat belajar Islam yang dirahmati Allah, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tinggalkan pesan dan doa kalian di kolom komentar agar dapat kita aminkan bersama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.